Shalom, selamat pagi. Sekali lagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur karena pagi ini Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Sebelum kami memulai semua aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, buka hati, buka pikiran kami, siapkan diri kami Tuhan. Ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh mendengar, kami memperhatikan, dan firman-Mu juga yang akan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan kembali membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kali ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-22. Satu ayat ini kita akan renungkan dan kita akan baca bersama-sama. Saudara, ayat yang ke-22. Jikalau ada Alkitab di depan saudara, saudara bisa buka, saudara bisa perhatikan ayat ini. Mari kita membaca bersama-sama saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, menjauhlah dari segala bentuk kejahatan. Jangan terlibat di dalam kejahatan apapun, gitu ya. Nah, saudara, ternyata dari ayat ini, kejahatan itu tidak hanya satu macam, saudara. Kejahatan itu bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam bentuknya. Dan kita hidup di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah kondisi, situasi, lingkungan yang dimana kejahatan itu ada di sekitar kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita sebagai orang Kristen, kita akan masuk di dalam kejahatan itu. Nah, saudara sekali dikasih oleh Tuhan, karena itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Jauhkanlah dirimu. Ya, jauhkanlah diri kita dari segala jenis kejahatan. Atau menjauh. Jangan kita mendekat. Nah, saudara, banyak orang suka mendekat, saudara ya. Tetapi firman Tuhan katakan, menjauhlah dari sesuatu segala jenis yang jahat. Jangan dekat-dekat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita coba bandingkan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9, saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Mari kita membaca, saudara, supaya ini menjadi pembanding dan melengkapi perenungan kita di hari ini. Roma 12 ayat yang ke-9, saudara ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kemudian bagian yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Rasul Paulus di dalam bagian yang lain dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jelas firman Tuhan katakan baik di dalam Roma maupun di dalam 1 Tesalonika ini. Menjauhlah dari yang jahat, lakukanlah yang baik. Itulah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Dari dua ayat ini jelas sekali, jauhkanlah dirimu dari yang jahat. Saudara, kalau tiap hari kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat jahat, maka lambat laun atau cepat atau lambat, orang tersebut juga akan melakukan hal yang sama. Karena kita bergaul dengan siapa, dekat dengan siapa, kita akan menjadi seperti apa orang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kalimat yang pernah saya temukan, saudara, pernah saya baca. Kelakuan itu seperti penyakit yang menular. Karena itu Rasul Paulus nasihatin kita,
jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, segala jenis kejahatan apapun, saudara. Alkitab menuliskan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan gaya hidup orang Kristen, yang seharusnya kita jauhi. Pertanyaannya, saudara, apa standar ukuran bahwa sesuatu itu jahat atau tidak? Apa ukurannya sehingga sesuatu itu baik untuk kita kerjakan, baik untuk kita lakukan? Ukurannya sangat jelas, standarnya sangat jelas, bukan hukum dunia, tetapi Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan jangan, ya jangan dilakukan. Kalau Alkitab ngomong lakukan, lakukan. Jangan dibalik. Alkitab mengomong jangan lakukan, tetapi kita justru melakukannya. Alkitab ngomong lakukan, kita ngomong tidak melakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan kepada kita, menegur kita, mengingatkan kita, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan macam apapun harus kita jauhi. Dan standar ukurannya adalah firman Tuhan, Alkitab. Apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab tulis, apa yang Alkitab tunjukkan, kalau itu dipandang oleh Alkitab firman Tuhan adalah jahat, maka kita tidak boleh untuk melakukan. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan ini, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah baik-baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yang bisa saja mempengaruhi kehidupan kami, bisa saja kami jatuh di dalam tindakan-tindakan kejahatan. Tetapi kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, supaya kami jauhi dan menjauhi segala jenis kejahatan di sekitar kami, dan kami mau melakukan kebenaran demi kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat, setiap pribadi yang mendengar akan firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu terus kami ingat di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami ingat, supaya kami menjauhkan diri kami dari segala yang jahat, dan kami melakukan apa yang baik, apa yang sesuai dengan firman-Mu, apa yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.